Oke, pada soal pertama di sini kita punya sebuah pipa U diisi oleh 3 jenis fluida. Nah, di sini ada bensin, yang di atasnya bensin. Lalu kita punya juga di sini ada minyak, dan terakhir ada air yang massa jenisnya masing-masing kita tulis ya. Diketahui massa jenis dari bensin atau raw bensin itu sama dengan 710 kg per meter pangkat 3. Lalu massa jenis dari si minyak atau raw minyak itu sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Nah, untuk air atau water di sini massa jenisnya water, W sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, jika diketahui di sini ketinggian untuk si bensin ketika kita masukkan di sebelah kiri dan minyak itu masing-masing untuk bensin 2 cm dan untuk yang minyak itu 3 cm. Nah, kita tuliskan H dari si bensin itu sama dengan 2 cm, atau kita ubah ke meter menjadi 0,02 meter dibagi 1000 ya. Oke. Dan juga di sini H dari si minyak itu sama dengan 3 cm atau sama dengan 0,03 meter. Nah, yang ingin kita ketahui di sini adalah kan kita tuangkan nih bensin sama minyak kan. Nah, ketika kita tuangkan si bensin dan minyak itu masing-masing akan memberikan tekanan hidrostatis. Ada tekanan dari bensin dan juga ada tekanan dari minyak. Oke. Nah, kedua tekanan ini menyebabkan si air itu naik ke atas. Nah, sedangkan si air bakal memberikan tekanan ke bawah sebesar tekanan air, tekanan hidrostatis air ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa nih kira-kira ketinggian si air ini naik kalau misalkan kita tambahkan 2 cm si bensin dan 3 cm minyak. Nah, itu yang bakal kita coba hitung. Untuk menghitung ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita coba perhatikan di titik ini, di garis ini, besar tekanan itu bakal sama. Katakanlah ini posisi A dan ini posisi B. Maka tekanan yang ada di A itu bakal sama dengan tekanan yang ada di B. Oke. Nah, apa saja tekanan yang ada di A? Di A kita punya tekanan dari si bensin. Lalu kita punya tekanan dari si minyak. Berarti kita tuliskan tekanan dari bensin ditambah tekanan dari minyak itu bakal sama dengan, nah di sebelah kanan dikarenakan cuma ada air doang, maka kita bisa tuliskan tekanan dari air atau PW aja. Oke. Bang, gimana dengan tekanan udara? Itu pengaruh gak? Sebenarnya pengaruh, tapi dikarenakan di kiri dan di kanan sama-sama ada tekanan udara, jadi saling menghilangkan. Jadi kita abaikan aja. Oke. Nah, untuk tekanan dari si bensin, ini bisa kita cari dengan menggunakan hukum tekanan hidrostatis. Kalau kalian ingat, tekanan hidrostatis secara umum rumusnya itu sama dengan Rho dikali G kali H. Dengan Rho ini Rho dari massa jenis yang kita tinjau dan ketinggian atau kedalamannya. Oke. Nah, di sini si PB berarti Rho atau massa jenis dari si B dikali dengan percepatan gravitasi dikali HB. Lalu di sini untuk minyak berarti Rho minyak, massa jenis minyak, dikali G percepatan gravitasi dikali H minyak sama dengan massa jenis dari air dikali G air dikali ketinggian dari si air atau water. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ketahui gak nilai dari Rho B atau massa jenis minyak? Sebelumnya diketahui ya, besarnya adalah 710. Oke.
Lalu G-nya atau percepatan gravitasi di sini aku pakai sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Boleh nggak, Bang? Aku gunain 9,8. Boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Tapi di sini aku lebih suka gunain 10 karena lebih mudah ngitungnya. Oke, di sini 10. Dan juga untuk HB, ketinggian dari B itu 0,02 meter dari soal. Oke. Nah, selanjutnya untuk roamingnya itu 800 dikali 10 dikali dengan 0,03. Ketinggian minyak ya, 3 cm sama dengan 0,03 meter. Nah, massa jenis dari si air itu 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 10 dikali, nah untuk ketinggiannya kan kita belum tahu ya. Di sini aku label ketinggiannya menjadi X ya, karena aku nggak tahu berapa nilainya. Kita sebut saja X, tidak ketulis X di sini. Dan ya tinggal kita hitung aja nih. Yang ini perhitungan 710 kali 10 kali 0,02 itu akan menghasilkan nilai 142. Sedangkan untuk perkalian yang ini akan menghasilkan nilai lebih kurang 240. Nah, ini sama dengan 10.000 nih. Yap, 10.000 X. Yaudah, ini tinggal jumlahin, kita dapatkan berarti 382 sama dengan 10.000 X. Nah, karena kita pengen tahu nilai dari si X-nya, tinggal bagi aja. Yang ini bagi ke bawah. Jadi, kita ubah posisi ya. Si X sama dengan 382 dibagi 10.000. Tepatlah nilainya adalah 0,0382 meter. Nah, kalau kita ubah jadi senti, si X itu bakal bernilai lebih kurang kali 100 ya berarti ya, 3,82 cm. Nah, itu dia untuk si tekanan hidrostatis perhitungan pertama. Oke. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita di soal kedua, tekanan hidrostatis. Nah, misalkan kita punya sebuah manometer. Bang, apa tuh manometer? Nah, manometer ini kayak semacam sebuah alat ukur untuk mengukur tekanan gas. Misalkan, di sini di dalam tabung lingkaran ini kita punya gas. Nah, si gas itu punya tekanan. Oke. Lalu kita ingin hitung nih, dari si manometer ini kira-kira berapa nilai dari tekanan si gas tersebut. Nah, untuk menghitung si manometer ini, hal pertama yang kita lakukan ya, sama kayak sebelumnya, kita tuliskan dulu yang diketahui. Jadi diketahui, di sini diketahui tekanan atmosfer itu 1 atm atau 10⁵ Newton per meter. Apa tuh tekanan atmosfer, Bang? Jadi pada bagian atas ini kebuka nih, oke? Sehingga udara tuh bisa masuk. Nah, ketika udara masuk, ini bakal ada tekanan dari udara atau PO yang besarnya sebesar 10⁵. Jadi kita tuliskan tekanan udara sama dengan 10⁵ Newton per meter. Nah, kadang orang juga nulis nih sebagai 1 atmosfer. Tapi di sini aku bakal pakai satuan SI aja. Aku pakai satuan 10⁵ Newton per meter atau Pascal. Nah, di sini pada bagian manometernya itu kita isi dengan minyak. Nah, ketika gas ini dibuka, si minyak ini naik sebesar 17 cm. Nah, berarti kita tuliskan dulu massa jenis minyak itu sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Lalu kenaikan minyaknya itu sebut saja H ya. Kita sebut H aja, sama dengan 17 cm atau sama dengan 0,17 meter, 0,17 meter. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira berapa ya tekanan di sini? Berapa ya tekanan si gas itu?
Nah, berapa? Untuk menghitung tekanan gas, kita bisa nih gunakan tekanan hidrostatis, aturan yang awal. Nah, di sini tekanan di A, katakanlah A, itu bakal sama dengan tekanan di B. Oke. Untuk yang di A, kan cuma ada tekanan gas doang tuh. Sedangkan di B, itu ada tekanan tekanan atmosfer ditambah tekanan gas nih. Ya, tekanan minyak. Jadi di sini ada PO plus PM, di sini PG doang. Nah, untuk ngerjainnya kita coba gambarkan dulu nih situasinya ya. Di sini berarti dari tekanan hidrostatis kita ketahui bahwa PA sama dengan PB. Nah, next kita coba gambarkan ulang. PA sama dengan PB, berarti untuk yang ini cuman ada tekanan gas doang, berarti PG doang, sama dengan, nah di sini ada tekanan hidrostatis dari minyak, berarti P minyak ditambah PO. Oke. Tekanan dari minyak ditambah tekanan udara. Berarti besarnya tekanan G atau PG itu sama dengan tekanan hidrostatis minyak. Itu bisa kita cari dengan cara Rho dari minyak dikali G dikali ketinggian minyaknya. Ditambah PO, berarti ya tadi itu ya 1 kali 10 pangkat 5. Nah, lebih kurang kayak gitu. Atau 10.000. Ya. Nah, di sini untuk PG-nya kita cari dulu si Rho minyaknya ini kan sama dengan 800 ya. Dan G-nya bakal kayak sebelumnya. Aku pakai sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. 10. Jadi ini 10 dikali tingginya itu 0,17. Oke, ditambah 1 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang tekanan gasnya berarti bakal sama dengan, ini lebih kurang bakal menghasilkan nilai 1360 ya. Jadi 1360 ditambah kita jadiin 10.000 aja biar mudah nih. 10.000. Sorry, 100.000. Gue 10.000 ya, salah. Nah, di sini PG-nya berarti sama dengan, ya dijumlahin aja 100.000 ditambah 1360. Kita dapatkan 101.360 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi besarnya tekanan di gas ini, P gas atau tekanan gas dari perhitungan itu kira-kira sebesar 101.360 Newton per meter kuadrat, atau sekitar 1,01 ATM kalau bisa kita convert ke ATM. Oke, itu untuk perhitungan dari tekanan hidrostatis. Iya, sekarang kita berhadapan dengan hukum Pascal. Hukum yang mengatakan bahwa kalau kita beri tekanan ke bawah atau ke arah fluida kemanapun, tekanan itu akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, efeknya kita bisa dorong sebuah mobil yang gede menggunakan gaya yang kecil. Di sini misalkan kita pengen nih menggunakan si hukum Pascal ini untuk mengangkat sebuah mobil dengan berat 520 Newton. Misalkan luas penampang kecil itu sama dengan 0,02 meter kuadrat. Jadi ini yang penampang kecilnya. Lalu luas penampang besar itu 0,1 meter kuadrat. Jadi ini yang A besarnya. Pertanyaannya adalah berapa force atau gaya yang harus kita berikan di satu apabila kita ingin mengangkat si mobil ini. Tadi itu sama dengan 5.200 Newton. Nah, kita terus dulu yang diketahui. Pertama-tama force 2 atau
mobil berat yang kita ingin angkat itu adalah 5.200 Newton. Jadi itu force keduanya. Lalu A2-nya itu sama dengan 0,1 meter kuadrat. Nah, A1-nya itu sama dengan 0,02 meter kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menggunakan hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu apa, Bang? Nah, kalau kalian belum ingat, kita ingat lagi hukum Pascal. Pada bejana berhubungan atau bejana U ini, itu bisa kita tuliskan sebagai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maksudnya apa nih? Jadi, besarnya tekanan pada 1 itu bakal sama dengan besarnya tekanan pada daerah 2. Besarnya tekanan pada daerah 1 sama dengan besar tekanan pada daerah 2. Ya bersesuaian dengan hukum tekanan hidrostatis sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba menghitung berapa besarnya menggunakan hukum Pascal ini. Nah, tinggal kita hitung aja. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ditanya F1-nya. A1-nya tadi itu sama dengan sekitar 0,02 meter kuadrat. Dan F2-nya itu sama dengan 5.200 Newton. Lalu A2-nya sama dengan 0,1. Ya udah, tinggal kita cari aja nih perhitungannya. Yang 0,02 naik ke atas, jadi 5.200 dikali 0,02 dibagi 0,1. Nah, besarnya F1 itu bakal sama dengan, kita coba hitung dulu, hasilnya lebih kurang 1040 Newton. 1040 Newton. Nah, jadi dari perhitungan kita dapatkan bahwa besar gaya pada penampang kecil itu bakal sebesar 1040 Newton ya. Jadi sekitar 1040 Newton. Nah, itu besar force atau gaya yang kita harus berikan agar kita bisa mengangkat si mobil ini ke atas gitu ya. Nah, jadi F1-nya ini F2-nya. Nah, kayak gitu doang. Oke, simple, gak susah. Oke, next ke soal berikutnya. Oke. Jadi untuk hukum Archimedes di sini misalkan ada sebuah bola dan bolanya digantung pada sebuah cairan atau fluida yang di dalam diisinya. Nah, di sini diketahui massa jenis dari si bola atau benda itu sama dengan 1.200 kg per meter pangkat 3. 1.200 kg per meter pangkat 3. Lalu, massa jenis dari fluida atau minyak itu adalah 800 kg per meter pangkat 3. Jadi raw minyaknya sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Nah, misalkan massa dari si bola ini adalah 27 kg. Berarti kita tuliskan M-nya sama dengan 27 kg. Kira-kira berapa besar tegangan tali yang dirasakan oleh si bola ini? Nah, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah kita analisa gayanya dulu ya. Sebelum kita kerjakan, pertama-tama kita coba uraikan gaya-gayanya dulu. Pertama, bakal ada gaya berat dari si bola. Itu kita sebut sebagai weight atau berat. Lalu, menurut hukum Archimedes akan ada gaya apung ke atas
yang besarnya sama dengan FA. Nah, besarnya FA ini menurut hukum Archimedes itu bisa dituliskan sebagai rho atau massa jenis dari si fluida dikalikan G dikalikan volume benda yang masuk. Jadi seberapa banyak volume benda yang masuk, nah itu akan pengaruh ke si gaya apung ini. Oke. Nah, yang terakhir di sini bakal ada gaya tegang tali tentunya yang menahan ke atas. Jadi ada dua force atau gaya yang ke atas. Pertama ada gaya apung, yang kedua ada gaya tegang tali, dan ketiga ada gaya berat. Nah, dikarenakan si bola ini kan diam ya, dia nggak bergerak sama sekali, tergantung doang. Maka kita bisa terapkan hukum kedua Newton untuk equilibrium. Jadi pada keadaan diam atau equilibrium, kita bisa ketahui bahwa total gaya atau sigma force itu bakal sama dengan 0. Nah, kita ambil ke arah atas positif dan ke bawah negatif, maka kita dapatkan T plus FA dikurang weak atau berat sama dengan 0. Nah, di sini untuk FA-nya kita gunakan si fluida. Berarti kita tambah jadi rho dari si minyak, karena fluidanya minyak ya, dikali percepatan gravitasi dikali volume dari si minyak. Oke. Lalu dikurang dengan massa dari bola dikali percepatan gravitasi yang kita gunain, 10 meter per sekon kuadrat nanti. Nah, sekarang kita masukkan dulu hal-hal yang udah kita ketahui. Tapi sebelum itu kita coba cari volume dari si fluida ini. Karena kita belum tahu kan volumenya berapa. Nah, menurut hukum Archimedes, volume dari fluida ini dikarenakan bola masuk keseluruhan, maka itu bakal sama dengan volume dari si bola. Maksudnya gimana bang? Maksudnya kayak gini. Berarti rho M di sini bakal dikali dengan massa jenis volume si bola. Nah, untuk volume si bola ini berarti kita bisa hitung dengan cara kita bagi aja mass per massa jenis bolanya. Dikurang massa jenis kali G sama dengan 0. Bang, dapat dari mana nih? Oke, ini. Misal ya, kita ingat kan massa jenis itu kan sama dengan massa per volume ya kan? Nah, berarti kalau kita pengen cari volume ya kita bagi aja massa dengan massa jenisnya. Akses ya. Nah, di sini besarnya volume dari si bola itu bakal sama dengan volume dari si minyak, karena semua bola masuk ke dalam minyak. Jadi si minyak itu bakal bertambah sebanyak volume bola. Sehingga kita tinggal substitusi aja atau masukin aja si PB ini ke sini. Oke. Nah, ini sama dengan PM. Sama mereka. Nah, berarti tinggal kita hitung aja nih. Ketika tinggal hitung aja si T tambah rho M dikali G dikali mass per B minus Mg sama dengan 0. Nah, ini aku nulis 2 kali nih. Oke. Sudah, langsung masukin aja. Nah, sekarang kita masukin ini nilai yang udah kita ketahui ya. Oke. Hapus dulu teman-teman. Kita coba hapus dulu printernya. Sip. Nah, sekarang kita coba hitung tadi untuk nilai si
T ya, berarti T ditambah 800 dikali 10 dikali volume. Nah, volumenya itu bakal sama dengan 27 per 1200. Lalu dikurang dengan weight-nya atau beratnya itu 270 atau 27 kali 10 sama dengan 0. Nah, sekarang si T ditambah 800 dikali 10 dikali 0,0225 kurang 270 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan si T-nya bakal sama dengan 270 dikurang. Nah, ini hasil perkalian ini bakal sama dengan 180 ya. Jadi kita dapatkan si T-nya sama dengan 90 Newton. Nah, dapatlah dari perhitungan kita dapatkan bahwa besar tegangan tali itu bakal sama dengan 90 Newton. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi tinggal dimasukkan aja. Nah, next kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di soal hukum Archimedes. Misalkan di sini Anton memasukkan sebuah benda ke dalam air. Nah, ternyata ketika si benda ini dimasukkan ke dalam air, nggak tenggelam semua nih. Tapi juga nggak terapung semua. Di sini sekitar 80% volume dari si benda itu kecelup dalam air. Jadi misalkan ini volume utuhnya, di sini 80% tenggelam, 20% itu terapung. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira berapa massa jenis si benda ini? Rho dari benda itu berapa? Kita pengen tahu nih. Misalkan fluida atau zat cair yang kita gunakan ini adalah air dengan massa jenis 1000 kg per meter kuadrat. Nah, sama kayak dua soal sebelumnya, sebelum kita hitung, kita bakal coba untuk tuliskan dulu nih apa aja yang kita ketahui dari soal. Nah, di sini diketahui massa jenis dari fluida atau water, air ya, sama dengan 1000 kg per meter kuadrat. Sorry, meter pangkat 3. Ini bukan kuadrat ya, pangkat 3 ya. Nah, lalu volume si benda secara keseluruhan, volume benda itu sama dengan V aja, kita tulis volume benda utuh. Nah, volume benda yang kecelup, V tercelup, sama dengan 80% dari volume total. Atau kita tuliskan sebagai 0,8 V. Oke. Yang tercelup ini total volume yang masuk ke air. Jadi yang ini nih. Kalau digambar, nah yang ini. Ini volume yang tercelup. V tercelup. VT aja lah ya singkat ya. VT gitu. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa massa jenis dari si benda. Nah, untuk menghitung massa jenis benda, kita menggunakan hukum kedua Newton tentang kesetimbangan. Atau di sini kita gunain pada saat equilibrium total force itu bakal sama dengan 0. Kita coba tinjau force-nya. Di sini misalkan si benda itu punya berat, berarti dia bakal punya gaya weight ke bawah. Dan juga dikarenakan dia masuk ke dalam air, maka si air ini bakal memberikan gaya apung atau buoyant force ke atas yang besarnya Fa. Oke. Nah, dikarenakan cuma 2 buah gaya aja, jadi kita bisa tuliskan total gaya sama dengan 0
Berarti FA dikurang W bakal sama dengan 0, ya kan? Atau bisa kita tuliskan juga si FA sama dengan W. Ya pindahin aja ya ke kanannya, jadi positif. Nah, untuk FA atau gaya apung itu bisa kita cari dengan cara rho dari si air atau fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup itu bakal sama dengan massa dari si benda dikali percepatan gravitasi M kali G. Kita sederhanakan lagi. Di sini rho dari W, rho fluida dikali G. Nah ini V tercelup kan sama dengan 0,8 V ya tadi ya. Jadi kita tuliskan 0,8 V sama dengan, untuk mass sama seperti sebelumnya. Kita ingat kalau misalkan kita punya massa jenis itu sama dengan mass per volume. Berarti kalau misalnya kita pengen cari mass, kita bisa kalikan rho dengan volume itu sama dengan massa. Oke, berarti ini kita ubah menjadi rho dari benda dikali volume benda. Volumenya berapa? G doang. Oke. Nah, lalu dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini G aja. Oke. Tunggu dulu nih. Di sebelah kiri ada G, di sebelah kanan ada G. Ini kalau kita pindah dan kita bagi, bisa saling dicoret ya. Jadi kita boleh coret aja. Yang ini kita coret, yang ini kita coret. Lalu ini ada V, ini ada V. Ini juga kita coret, ini juga kita coret. Biar mudah aja. Oke. Lalu kita dapatkan besarnya 0,8. Massa jenis fluida bakal sama dengan massa jenis benda. Massa jenis fluidanya berapa? Dari perhitungan dari soal kita ketahui bahwa kita gunakan air, berarti kita gunakan rho W-nya sama dengan 1000. Lalu kita dapatkan di sini 800 kg per meter pangkat 3. Nah, itu sama dengan massa jenis dari si bendanya. Jadi dari perhitungan kita dapatkan ternyata besarnya massa jenis benda itu sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Nah gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada benda yang terapung di sungai atau apapun, ingat dari hukum Archimedes, apa yang kalian lakukan? Iya, dipungut. Oke, jangan dibiarin, jangan hitung ya. Dipungut dulu. Nanti kalau misalnya kalian mau hitung, hitung aja nanti. Misalnya sampah ada semacamnya, jangan hitung. Dipungut, dibuang. Oke, mantap. Misalkan suatu hari ini si Raka lagi gabut kayak. Nah, di sini dia pengen ngejatuhin sebuah kelereng dan kelereng jatuh ke dalam sebuah minyak. Plong. Dan akhirnya bergerak dengan kecepatan terminal ya. V terminal. Nah, misalkan diketahui massa jenis dari si benda itu 2400 kg per meter pangkat 3 dan massa jenis dari minyak itu 800 kg per meter pangkat 3, maka kira-kira berapa besar kecepatan terminal si benda ini? Nah, untuk menghitungnya, kita tuliskan dulu yang diketahui atau given. Di sini, besarnya massa jenis benda atau rho B itu bakal sama dengan 2400 kg per meter pangkat 3. Dan massa jenis minyak itu sama dengan 800 kg per meter pangkat 3. Nah, untuk nilai dari si viskositasnya itu kita sebut sebagai eta. Gimana maksudnya? Kayak gini. Tunggu dulu. Salah ya? Bukan kayak gitu. Hapus dulu dan kita ubah. Wait. Itu kayak gini.
N tapi ada kayak petangkainya. Nah, itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 PAS. Satuannya pas. Lalu jari-jari dari si kelereng itu sama dengan 0,003 meter atau 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, oke. Sekarang gimana cara mencari kecepatan terminal? Nah, untuk mencari kecepatan terminal, kita bisa gunakan rumus ini nih. Jadi, kecepatan terminal atau VT itu kita bisa cari dengan cara VT sama dengan 2 dikali GR kuadrat dikali rho benda dikurang rho fluida. Nah, di sini rho minyak ya. Dibagi dengan 9 kali si viskositas tadi. Viskositas. Bang, dari mana datangnya rumus ini? Nah, untuk rumus ini aku udah turunkan penurunan rumusnya dari mana. Kalian tinggal tonton video yang tentang viskositas saja. Nah, situ udah lengkap penurunan rumusnya. Tentang dari mana itu rumus. Sekarang untuk penggunaannya ya tinggal kita masukin aja. Di sini G atau percepatan gravitasi aku pakai 10 meter per sekon kuadrat. Berarti aku tinggal masukin 2 dikali 10 dikali R kuadrat berarti 3 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali rho B. Nah, rho B-nya itu kan 2400 ya. Jadi tinggal kurangnya aja 2400 kurang 800. Oke. Kita bagi dengan G dikali 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, dengan menggunakan sebuah teknologi bernama kalkulator, kalian bisa langsung hitung ini ya. Kalau misalnya kita langsung hitung, itu bakal didapatkan nilai sebesar 0,288 per 0,27 kalau nggak salah hitung. Nah, hasilnya bakal sama dengan 1,06 meter per sekon. Nah, berarti ketika si benda ini, si kelereng ini masuk ke dalam fluida atau minyak, maka dia punya kecepatan tuh bakal konstan dinilai 1,06 meter per sekon aja. Ini kecepatan terminal dari si fluida. Nah, oke. Itu untuk soal yang viskositas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal kapilaritas. Nah, sekali lagi, untuk yang bagian kapilaritas ini juga udah pernah aku bahas pada video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu bagaimana cara untuk menurunkan rumus, ya tinggal tonton video sebelumnya aja. Nah, untuk ini kita tinggal perhitungan langsung aja ya. Oke. Nah, di sini misalkan dalam suatu percobaan, Budi mengamati gaya adesi dan kohesi pada pipa kapiler. Jika dari pengamatan dia ketahui bahwa si air atau si fluida ini naik setinggi 12 cm, maka kira-kira berapa besar tegangan permukaan dari si cairan ini? Nah, oke, kita tulis dulu ini semua hal yang kita diketahui. Diketahui air bakal naik setinggi 12 cm. Berarti ini bakal sama dengan 12 kali 10 pangkat min 2 meter atau 0,12. Ya, sama aja. Nah, lalu untuk jari-jari dari pipa kapiler atau R itu bakal sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke. Nah, sudut kontaknya, sudut antara si air sama si pipa itu sama dengan 60 derajat. Nah, misalkan massa jenis dari si air itu sama dengan 1200 kg
per meter pangkat 3, sorry bukan air, fluida, cairan, maka kita minta hitung nih berapa besar si gamanya atau tegangan permukaan. Nah, gimana bang cara mencari tegangan permukaan? Nah, untuk mencari tegangan permukaan kita ingat rumus kapilaritas. Dari rumus kapilaritas kita ketahui bahwa ketinggian cairan itu bakal sama dengan 2 dikali tegangan permukaan dikali cos theta per massa jenis cairan dikali R dikali G. Oke. Bang, dari mana rumusnya ini? Sekali lagi di video sebelumnya. Tinggal ditonton aja, udah diturunkan. Nah, di sini kita ketahui nilai dari H itu sama dengan 12 kali 10 pangkat min 2 atau 0,12. Bisa kita tuliskan 12 kali 10 pangkat min 2 bakal sama dengan 2 dikali tegangan permukaan dikali cos 60 per 1200 dikali R-nya itu 2,5 kali 10 pangkat min 3 dikali kecepatan gravitasi sama 10 ya. Nah sekarang ya udah tinggal hitung-hitung aja. Berarti 12 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali cos 60 itu nilainya 1 ya. Jadi kita bisa gamma per perkalian yang di bawah itu bakal menghasilkan nilai 30. Oke. Jadi hitung nilainya adalah 0,12 sama dengan gamma per 30. Berarti nilai dari gammanya atau tegangan permukaan tinggal dikali aja dengan 30. Maka kita dapatkan sebesar 3,6 Newton per meter. Nah, jadi tegangan permukaan dari si pipa kapiler ini adalah sebesar 3,6 Newton per meter. Jadi bakal ada force sebesar 3,6 setiap meternya. Nah, lebih kurang seperti itu. Ayo, balik lagi di soal berikutnya. Nah, di sini kita bakal coba untuk mengerjakan salah satu soal yang berkaitan dengan aplikasi dari hukum Bernoulli. Nah, di sini misalkan kita punya sebuah tangki ya, dan tangki ini memiliki ketinggian H. Jadi si tangki punya ketinggian setinggi H sama dengan 1,5 meter. Diletakkan di atas tanah setinggi 2 meter dan kita diminta untuk mencari berapa kecepatan dari V2 sama berapa jauh jaraknya. Si air ini bakal berjalan atau jatuh ke atas tanah. Oke ya. Sama seperti sebelumnya kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini H-nya atau ketinggian sama dengan 1,5 meter. Lalu H2 atau ketinggian dari si tempat tangki ini diletakkan itu adalah sama dengan 2 meter. Oke. Dan juga kita anggap bahwa A1 itu jauh-jauh lebih besar dari A2 sehingga bakal berlaku rumus atau persamaan V2 sama dengan akar 2GH. Bang, dapat dari mana rumus ini? Nah, rumus ini kita dapatkan dengan cara menurunkan rumus hukum Bernoulli. Oke. Ada di video sebelumnya, tinggal kalian tonton aja step by step penurunan rumusnya. Nah, sekarang kita akan coba hitung nih.
menghitung nilai dari V2. Menghitung V2. Oke, kecepatan V2. Nah, di sini besarnya kecepatan V2 itu sama dengan akar 2GH. Dengan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan H-nya itu adalah ketinggian dari si tangki. Berarti sama dengan 1,5 meter. Oke. Nah, di sini kita akan dapatkan nilai sebesar akar 30. Kalau kita akarkan, kita dapatkan V2 itu sama dengan lebih kurang 5,47 meter per sekon. Dibulatkan ya. Sekarang kita dapat nih nilai dari si V2-nya atau kecepatan air yang bocor. Selanjutnya kita ingin tahu berapa jauh jaraknya. Nah, untuk menghitung jarak, kita bisa cari dulu waktu yang dibutuhkan untuk si air ini nyampai ke tanah. Nah, untuk waktunya kita beri nama T, dan si waktu ini bisa kita cari menggunakan rumus GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kita ingat jarak atau H2 ketinggian itu bakal sama dengan setengah G T kuadrat. Nah, sehingga di sini tinggal kita masukkan aja jaraknya 2 meter sama dengan setengah dikali 10 T kuadrat. Kita dapatkan 2-nya naik ke atas, 10-nya ke bawah, berarti 4 per 10. 2 kali 2 4, 10 pindah ke bawah sama dengan T kuadrat, atau T kuadratnya sama dengan 4 per 10. Berarti T-nya sama dengan akar dari 4 per 10. Nah, hasilnya itu bakal lebih kurang sama dengan 0,63 detik per sekon. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk air ini nyampai ke bagian bawah tanah itu adalah sebesar 0,63 detik pas keluarnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jaraknya? Berapa jauh jaraknya? Kalau kalian ingat pada gerak parabola, pada bagian X itu kan tidak ada percepatan sama sekali, atau geraknya konstan, maka jarak arah air pada X kita bisa tuliskan sebagai kecepatan keluar, berarti V2 dikali dengan waktu. Udah, V2 kali T doang, ya kan? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, berapa kecepatannya? Kecepatannya tadi kita dapatkan 5,47. Oke, 5,47 meter per sekon. Nah, dikali 0,63. Dapatlah hasilnya sebesar 3,45 meter aja. Nah, jadi dari perhitungan kita dapatkan ternyata jarak terjauh ketika si tangki ini mengeluarkan air adalah sebesar 3,45 meter. Jadi akan sejauh itu si airnya keluar. Oke, nah itu untuk soal nomor yang 5. Oke, misalkan di sini kita punya sebuah pesawat dan pesawat ini memiliki luas permukaan sayapnya itu adalah 10 meter kuadrat. Nah, diketahui kecepatan di atas sayap atau V1 itu sama dengan 240 meter per sekon, dan kecepatan di bawah atau V2 itu sama dengan 200 meter per sekon. Oke. Nah, apabila kita ketahui nih ternyata massa jenis dari si udara di sekitaran pesawat itu konstan sama dengan 1,3 kg per meter pangkat 3, maka kita diminta untuk mencari berapa besar gaya angkat pesawat. Nah, oke. Kita ingat bahwa ketika ada udara yang mengalir di sekitaran sayap, maka bakal ada force yang bekerja. Nah, di sini
untuk bagian atas bakal ada force F1, dianya ke arah bawah, dan untuk yang bagian bawah bakal ada force F2, dia bakal mengarah ke atas. Nah, agar si pesawat ini bisa terbang, tentu besar F2 harus lebih besar daripada F1. Jadi kita bisa tuliskan F1 harus lebih besar, F2 harus lebih besar dari F1. Nah, untuk mencari gaya angkatnya, kita akan menggunakan rumus gaya angkat pesawat yang kita turunkan dari hukum Bernoulli. Oke. Pertama kita tuliskan dulu yang diketahui. Misalkan di sini kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 10 meter kuadrat. Lalu V1-nya sama dengan 240 meter per sekon. Nah, V2-nya sama dengan 200 meter per detik per sekon. Nah, untuk mencari si gaya angkat, kita bisa menggunakan rumus F2 dikurang F1 sama dengan setengah dikali rho dikali A dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Ya, dari mana datang rumus ini? Ini dari Bernoulli ya, by the way. Dari Bernoulli. Bernoulli. Nanti bakal aku coba turunkan rumusnya, tapi ya kita gunain aja untuk kali ini biar lebih cepat gitu ya. Karena banyak dah soal yang kita bahas durasinya. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus ini untuk mencari gaya angkat. Nah, di sini kita ketahui bahwa massa jenis dari udara di sekitaran sayap pesawat itu sama dengan 1,3. Oke. Luas permukaannya 10. Lalu kecepatan atasnya itu 240 kuadrat dan kecepatan bawahnya itu 200 kuadrat. Oke. Kalau kita menggunakan kalkulator, kita akan dapatkan nilai sebesar 457.600 Newton. Nah, ini adalah besar gaya angkat yang mungkin diangkat oleh si pesawat. Jadi, si pesawatnya bakal mungkin mengangkat sebesar 400 ribuan Newton. Oke. Mana nih? F2 kurang F1. F2 kurang F1. Nah, oke. Jadi, itu jawaban untuk yang nomor gaya angkat pesawat. Bang, untuk penurunan rumusnya dari mana, Bang? Saya penasaran nih. Dapat dari mana ini rumus? Nanti, oke. Nanti aku bakal coba turunkan. Tapi untuk kali ini, ya udah cukup sampai sini aja dulu cara perhitungannya, oke? Nah, itu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika. Yeay.